Shalom. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yang dimana tugas kami ini memenuhi tugas dari mata kuliah hermeneutika yang dosen pengampunya adalah Pak Stanley Paparan. Jadi di sini nanti kami akan menjelaskan apa itu pengertian hermeneutika dan tujuannya apa serta manfaatnya apa. Dan di sini juga nanti kami akan menjelaskan salah satu ayat pendukung Alkitab. Jadi langsung saja, sebelum kita masuk dalam materinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Karena ada kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi dimulai dari Baik, perkenalkan nama saya Cornelis Joho. Perkenalkan nama saya Kasihan Sindata. Perkenalkan nama saya Vera Agustin. Perkenalkan nama saya Sita Penny. Baik, demikian perkenalan singkat dari kami. Jadi langsung aja kami akan masuk dari pengertian hermeneutika. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian hermeneutika, yang di mana hermeneutika itu adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan teori dan materi penafsiran teks, terutama teks-teks sastra, agama, dan hukum. Tujuannya itu adalah untuk memahami makna dan konteks dari teks-teks tersebut dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti sejarah, budaya, dan bahasa. Baik, untuk penjelasan selanjutnya, hermeneutika ini juga memiliki arti dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Dalam bahasa Ibrani memakai kata-kata yang artinya adalah menafsir. Dengan kata bendanya adalah pitor, yang artinya adalah tafsiran. Kata yang ini juga sering digunakan dalam menafsir mimpi. Dalam kisah kita lihat dalam Kejadian pasal 41 ayat 8 dan pasal 12 serta pasal 15. Kata hermeneutika juga dalam bahasa Yunani yang disebut sebagai hermeneutikos. Dari kata kerja hermeneo, yaitu menafsirkan. Menafsirkan, menginterpretasi, menjelaskan, bisa dalam bahasa Inggrisnya itu to interpret, dengan maksud agar menyampaikan maksud penulis kepada para pembaca. Bisa kita lihat dalam kisah para rasul pasal 10 ayat 8 dan pasal 15 ayat 12 serta pasal 14 dan pasal 21 ayat 19. Sedangkan kata benda yang dipakai adalah hermenia, berarti tafsiran atau interpretation. Jadi tadi sudah dijelaskan pengertian dan tujuannya apa. Jadi di sini saya juga akan menjelaskan apa itu manfaat hermeneutika. Manfaat hermeneutika ini kami telah mencarinya dalam 3 manfaat, yaitu sebagai manfaat pertamanya itu penafsiran yang lebih mendalam, yang artinya memberikan wawasan lebih dalam mengenai teks dan maksud penulis. Untuk manfaat keduanya yaitu pemahaman konstekstual, yang artinya membantu memahami bagaimana teks berinteraksi dengan konteks sosial dan sejarahnya. Untuk manfaat selanjutnya yaitu manfaat nomor 3, penerapan dalam berbagai disiplin, yang artinya berguna. Manfaat ini berguna dalam bidang filsafat, bisa juga dalam bidang teologi, sastra, hukum, dan ilmu sosial untuk menganalisis, memahami berbagai jenis teks. Jadi untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Cornelis. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Kasiani. Dari hasil pengertian dan tujuan dan manfaat hermeneutika, kami dari kelompok ini akan membagi ayat dukungan dari kitab Amsal 23 ayat 18 yang berbunyi demikian: karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi penafsir Amsal 23 ayat 18 menyatakan bahwa ayat ini memberikan hiburan dan dorongan kepada mereka yang percaya dan berharap pada Tuhan. Ayat ini menekankan bahwa masa depan yang cerah bagi orang-orang yang hidup dengan hikmat dan mengikuti jalan Tuhan. Pesan utamanya adalah bahwa Tuhan memberikan harapan dan masa depan yang pasti bagi mereka
yang setia kepadanya. Adapun beberapa tujuan utama dalam tafsiran ini yang akan dijelaskan oleh Kakak Sinta Pendi. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan melanjutkan poin-poin dalam tafsiran ini. Yang pertama, masa depan yang pasti. Nah, di sini ayat ini menegaskan bahwa masa depan yang nyata dan cerah untuk yang berjalan dalam hikmat dan kebenaran. Ini adalah jaminan bahwa hidup seseorang tidak akan sia-sia ketika mengikuti ajaran Tuhan. Yang kedua, harapan yang tidak akan hilang. Nah, di sini dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup, ayat ini memberikan janji bahwa harapan seseorang tetap ada. Jika mereka tetap percaya dan bergantung kepada Tuhan, harapan ini berkaitan dengan janji-janji Tuhan untuk memberikan kebaikan dan keselamatan. Yang ketiga, dorongan untuk tetap setia. Ayat ini mendorong membaca untuk masa sulit, yang menunjukkan bahwa dengan tetap percaya kepada Tuhan, masa depan yang baik dan harapan yang terjamin akan menjadi milik mereka. Baik, sebagai kesimpulannya dari materi kami ini, secara keseluruhan dari kitab Amsal 23 ayat 18 ini mengajarkan bahwa dalam hidup dan dalam hikmat dan iman kepada Tuhan, seseorang dapat memiliki kepastian tentang masa depannya dan harapannya yang tidak akan pernah putus. Jadi terima kasih. Sebelum mengakhiri presentasi kami hari ini, kami izinkan saya untuk memberi sekalian semua pantun. Pisau diasah